Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-taqwil. Marilah kita saksikan bersama-sama tausiah yang disampaikan oleh Umi Rahmawati. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilalu shidadul la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dalam kurnia-Nya dan dalam maghfirah dan ampunannya. Amin. Salawat beserta salam baiklah kita limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para ibu tabiin dari masa beliau hingga kita yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di rumah kediaman Ibu Siti Muniroh. Mudah-mudahan Allah memberikan keluarganya yang sakinah mawadah warahmah, putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan mudah-mudahan terwujud sesuai dengan keinginannya. Amin. Judul materinya yaitu apa saja yang akan terjadi pada umat Islam di masa depan, ya, di masa depan. Apa saja yang akan terjadi pada umat Islam di masa depan. Nah, ini materinya. Dalam hadis Rasulullah SAW, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Nah, di sini Allah sudah menjelaskan kepada kita semua. Ketika Nabi Allah diutus menjadi seorang Rasul terakhir, Nabi Allah terakhir, itulah yang dikatakan dengan akhir zaman. Bahwa kita sudah masuk di akhir zaman. Sudah, kalau kita lihat drama atau film sinetron atau film drama kolosal, bahwa kita tuh sedang seru-serunya. Kita tuh sedang dagdikduk-dagdikduknya. Iya, dagdikduk-der. Ini yang menang siapa? Ya, ini yang menang siapa? Apa yang menang aktris dan aktor kita? Apa bukan? Serunya yang iya, lagi serunya ini. Karena ini adalah termasuk periode terakhir, periode kelima, zaman kelima, sudah babak belur gitu itu. Sudah babak terakhir. Nah, di babak terakhir ini yaitu akan terjadinya sebuah fitnah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, fitnah itu seperti apa? Seperti gulungan-gulungan ombak yang nggak berhenti. Coba ibu, kalau ibu ke laut lepas, pantai yang lautnya sangat lepas, tadabur alam. Dari pagi misalkan sampai sore udah liatin aja, itu akan terlalu ya ciluga, itu akan seperti itu. Tambah sore tambah kenceng. Nah, fitnah akhir zaman itu luar biasa, tambah kenceng. Syahwatnya tambah tinggi, maka fitnahnya terus akan tambah tinggi. Maka di sini ada tiga hal yang mana akan menghancurkan generasi Islam, generasi mudanya. Kalau kita kan sudah generasi tahun keberapa, tahun 50-an lah ibaratnya. Jadi akan menghancurkan generasi Islam ke depannya.
Kenapa? Dengan 3 hal ini. Satu adalah tercabutnya malu. Dalam hadis Rasul, al-haya'u asobbatul minal iman. Ya. Al-haya'u asobbatu minal iman. Satu yaitu tidak adanya rasa malu. Padahal dalam hadis Rasul, malu itu sebagian daripada iman. Nah, ketika di sini ya, di dalam akhir zaman ini yang sedang kita jalani ini, ketika rasa malu sudah tidak ada di dalam hati, dan saat sekarang ini sedang terjadi, nggak ada kan rasa malu. Coba, saking sudah kecanduannya dengan medsos gitu, sekarang udah lagi viral di TikTok ya. Semua anak-anak generasi muda coba deh lihat, mulai anak kecil ya kan, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana lunggak-lenggoknya gitu kan, di depan apa? Di depan gadget gitu kan, di depan medsos, supaya terlihat indah. Bagaimana anak muda zaman sekarang, bagaimana caranya supaya kelihatan oleh semua gitu kan. Ada yang pakai kerudung, ada yang tidak gitu kan. Ada yang bajunya menutup aurat, ada yang tidak kan. Ibu kalau lihat di TikTok itu semuanya ada, ya kan? Ya, kita gambarkan di TikTok lah. Iya. Iya kan? Jadi kadang kita astagfirullahaladzim. Jadi coba semua lihat akses. Ya kan? Lihat akses. Ya. Jadi semuanya tercabut imannya. Sudah ada rasa di hati itu sudah tidak ada. Tidak ada rasa malu. Padahal malu itu al-haya'u as-sobatu minal iman. Kalau ada rasa malu walaupun hanya seberat biji sawi, maka akan apa? Akan di situ ada hijab. Tidak akan mempublikasikan. Ya kan? Coba. Satu, dari hilangnya malu tuh, hilangnya kesakralan dalam rumah tangga. Hilang kan? Ya enggak? Sakral rumah tangga itu hilang. Sakral suci rumah tangga itu. Jadi rumah tangga si Asum, coba ibu lihat, semuanya tahu, ya enggak? Si A keluarnya sedang begini, sekarang sedang akad tinggi perceraian. Khusus daerah Jabodetabek sedang melejit perceraian itu. Satu, hilangnya kesakralan dalam sebuah rumah tangga. Nggak ada sakralnya. Padahal rumah tangga itu suatu rumah, suatu mawadah, warohmah, datangnya keberkahan rahmat dari Allah. Ini sudah hilang banyak dari sana. Terpublikasi, si ini sedang cerai sini, ya kan? Kedua, hilangnya kesakralan antara suami dan istri. Jadi hilang kesakralan suami dan istri. Hilang. Karena malunya sudah tidak ada. Sudah dicabut oleh wanita itu sendiri. Apa contohnya hilangnya kesakralan dalam suami dan istri? Ya tidak ada aturannya. Tidak ada cinta kasihnya. Tidak ada kasih sayangnya. Tidak ada hormat, taat, takdim kepada antara suami. Bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami, ya masing-masing. Di dalam rumah ya masing-masing pegang gadget masing-masing. Kenapa mah ketawa? Bapak juga kenapa? Gitu kan? Jadi di sini masing-masing. Istri lupa akan pekerjaannya. Istri lupa akan status fungsi sebagai seorang ibu, seorang istri. Suami juga lupa atas bagaimana mengayomi untuk istri dan anaknya. Begitu juga anak kepada ibunya, ibunya kepada anaknya, anak kepada bapaknya, bapaknya kepada ibunya. Jadi hilang sakral. Cinta kasihnya hilang. Maksudnya bukan cinta kasih dalam segi dunia ya, bukan. Kalau segi dunia insya Allah anak kita sekolah tinggi sampai university, bahkan oleh kita dicarikan universitas yang hebat, universitas yang
cari di Google mana universitas yang akreditnya A, oh di Umbrau, oh di UI, oh di ini. Saking sayangnya seorang keluarga, seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Udah disekolahkan di universitas yang tinggi, udah disekolahkan di SMA terfavorit, dikasih fasilitas motor. Wah Pak, kan kasihan anak kita kalau jalan kaki. Masa dari Depok ke sini jalan kaki? Bangkatlah kakinya berapa kilo. Nah, di sini apa? Bukan masalah dunianya. Kalau dunia disekolahkan tinggi ya kan, dikasih fasilitas motor, dikasih baju, HP dan sebagainya. Tapi yang tercabut di sini adalah kesakralan kepada Allah. Ya kan? Bagaimana anak memahami tidak tentang Islam? Sekarang ibu lihat, tidak memahami bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Kita tanya, nah ini udah akhir zaman belum? Belum lah, mah baru juga saya baru umur 2 tahun. Ini bukan akhir zaman mah, baru juga saya masuk di dunia gitu kan. Nanya anak lah, ini udah akhir zaman, nggak ngerti ini akhir zaman apa kan gitu misalnya. Ini akhir zaman. Buktinya apa? Ya buktinya mama sudah tua. Kadang kita juga tidak bisa jawab. Buktinya tanda akhir zaman, Rasulullah diutus oleh Allah terakhir. Itulah dikatakan akhir zaman. Nah di sini, bagaimana untuk kita umat Islam sekarang, ketika saat melihat, mendengar dalam sebuah hadis, sebuah keyakinan bahwa inilah kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan kepada kita, sebuah pelajaran kepada kita bahwa kita umat Islam masa depan, masa yang akan datang, masa akhir zaman ini, jangan sekali-kali pun mengingkari kebenaran dari Allah dan Rasul. Sekalipun di medsos banyak sekali pemahaman-pemahaman yang akan menyesatkan diri. Naudzubillah, banyak kan. Ketika kita kurang mengkontrol keimanan kepada Allah dan Rasulnya, banyak terjerembab dengan kesesatan yang pemahaman-pemahaman sekularis, fularis, dan sekularimus itu semuanya bercampur, berkolaborasi untuk menghancurkan generasi Islam. Maka di sini hilangnya kesakralan antara anak dengan ibunya, antara anak dengan bapaknya, antara ibu dengan anaknya, antara ayah dengan anaknya. Kesakralan di sini jadi tidak tahu bagaimana ini anak-anak kita ke depannya untuk apa menghadapi arus globalisasi yang sangat keras. Mana arus globalisasi? Internet yang akan menghancurkan, yang akan melumpuhlantakan akidah ideologi kita, akhlak. Maka hampir semua dengan adanya gadget, hampir rata-rata imannya, malunya tercabut dengan apa? Dengan Dajjal, dengan sistem. Dajjal itu bukan berarti yang gambaran di luar turun dari langit jelek, matanya pecak sebelah, ya kan, gundul katanya, ya kan? Ibu dengar dari zaman dulu, bukan orang, bukan sosok, tapi adalah sebuah sistem yang hanya memicingkan mata. Maksudnya, ya zaman sekarang mah yang penting enak di gua lah, nggak enak di lu, ibarat kata. Udah sekarang mah lanjutkan saja kan gitu. Yang penting keluarga kita jadi semua. Biarin masyarakat mah emang kenal mas seperti itu. Jadi di sini ada apa sebuah ketamakan dalam sebuah aturan dalam apa? Dalam bentuk untuk apa? Menguasai keinginan syahwatnya gitu kan? Tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya gitu kan? Seperti itu. Jadi apa? Terhalang hijab-hijabnya, tercabut hijab-hijabnya. Maka ini tugas kita. Kita harus mengontrol anak-anak kita, mengontrol tentang sholatnya, mengontrol main dengan siapa, mengontrol bagaimana apa menutup auratnya di luar. Jangan sampai anak-anak kita di dalamnya benar, ternyata di luar mah masya Allah gitu kan. Jangan sampai anak-anak kita nanti di yaumul akhir menjerumuskan kita. Begitu nanti di hadapan kepada Allah kita tidak tahu, ya Allah padahal saya udah benar. Allah memperlihatkan, nih keadaan dari keluarga dan anak-anakmu gitu. Nah di sini, apakah di sini dalam Al-Quran, coba kita lihat Al-Qurannya. Yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro, ya kan? Maka akan masuk ke dalam apa? Neraka. Wal hajaru, maka akan yang menjadikan apa? Menjadikan suluh
kayu bakarnya siapa? Kita, ya kan? Kayu bakar, suluh kayu, gitu kan? Batu-batu yang dipuja-puja, ya kan? Mana yang jadi kayu bakarnya? Ya misalkan gadget, kalau lupa sholat, lupa ngaji kan menjadi dewanya, ya kan? Menjadi Tuhannya kan gitu. Ketika anaknya terus aja main HP, ternyata sholat sudah memanggil, sibuk aja dengan buka gitu kan. Boleh gitu nak main HP, ketika Allah memanggil, wafatkan itu HP. Bunuh gitu ya. Iya. Lempar aja gitu. Dilempar mantar bisa lagi sama bapaknya. Wafatkan HP itu, masa simpen dulu, ya kan? Jadi jangan sampai apa? Terus-terusan gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hanasu wal hijaro alaiha malaika. Coba baca bu artinya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya manusia dan batu. Yang dibakarnya siapa? Kan bahan bakarnya di sini apa? Waquduhan nasu wal hijaro. Yang menjadikan bahan bakarnya adalah batu. Dan yang dibakarnya siapa? Kita manusia. Kalau waqadzabu min ayatina tadi. Kalau tadi tidak ada rasa malu, sekala ditabrak aja, yang penting enakan gitu. Maka di dalam neraka jahanam itu ada apa? Giladun shidadun, malaikat-malaikat yang galak. Malaikat itu sangat galak di sini. Malaikat-malaikat yang galak melihat orang-orang yang durhaka, bengis, dilempar-lempar tanpa melihat orangnya, gitu kan di sini. Karena apa? Saking bencinya itu. Dulu selagi di mana di dunia tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, asik dengan gadgetnya, asik dengan dengan dunianya gitu kan. Itu malaikat-malaikat sangat galak, sangat bengis. Wamtaju yauma ayyuhal mujrimun, minggir. Dilempar-lemparan kemana? Ke neraka jahanam. Sampai ya Allah kembalikan lagi. La tidak, kata Allah. Ya. Mana coba lihat ayatnya yang minta dikembalikan lagi. Tadi bukan, yang tadi surat At-Tahrim. Surat berapa nih At-Tahrim? Surat 66 ayat 6. Surat 66 ayat 6. Coba bacalah sekali itu. Dan tinggal langsung terakhir ke hadis Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi kata Allah, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Api neraka di sini bukannya nanti setelah kematian, sekarang. Ya, api neraka sekarang. Kalau anak-anak kita jauh dari Allah dan Rasul, ya pasti gitu kan. Akan apa? Terpengaruh dengan apanya? Dengan lingkungannya yang tidak baik gitu kan. Maka innalillahi ya kalau lihat di ini. Akibat medsos, anak SMP baru kelas 3 di WA, tahu-tahu keluar dari rumahnya, tahu-tahu tinggal nama. Kan itu sudah banyak. Kalau kita lihat, maka kita benar-benar kawal anak-anak kita. Kawal kemana nih anak kita perginya. Walaupun anak kita misalkan jauh, sedang kuliah, tetap kita kawal gimana sholatnya. Ayo nak sholat. Setiap waktu kita ingatkan. Maghrib, udah sholat belum? Datang Isya, udah sholat belum? Kita mengawal untuk sedemikian rupa supaya selamat dunia dan akhirat. Kan gitu. Kenapa? Di sini kan badirul bil amali kakitoan fitanan. Apa? Dalam hadis Rasul kita harus banyak wa amilus sholihah. Wa amilus sholihah di sini kan bukan
bukan untuk keluar saja, yang penting di dalam keluarga anak gitu kan. Sholatnya jaga, ngajinya jaga, jangan lepas saja. Ketika anak kita, anak gadis keluar rumah, lupa dengan kerudung, nah kerudungnya, nih kaos kakinya, ingatkan terus. Taruh kaos kakinya di tempatnya, taruh kerudung tempatnya, tetap kita kawal anak-anak kita, ya, untuk menghantarkan diri kepada Allah, ya. Takut tidak Bu? Pak Ilham tahu, ya kan? Takut dengan azab yang sangat pedih, ya. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan di akhir zaman ini kita banyak untuk beramal di sini. Kalaupun kita tidak bisa gitu kan, dengan senyum, banyak senyum, sodako. Kalau ada makanan itu lebih baik, gitu kan. Kalau nggak ada, ya sudah dengan sodako, dengan lembah lembut, dengan penuh kasih sayang, terutama kepada anak-anak kita, kepada suami-suami kita. Kita harus bisa menjaga keluarga kita, ya kan? Yang masih suaminya masih ada di samping, walaupun suaminya sudah tidak menghasilkan, misalkan sudah tidak kerja, bukan halangan. Ingat dulu gitu kan. Bapak saya udah nggak ini, cuek aja. Bapaknya minta, sedain kopi, bikin sendiri Pak. Insya Allah. Di luar sana. Ya kan? Bapaknya manggil, ini. Udah kerjain sendiri. Minta makan. Nasi tinggal ada gitu. Udah, jangan sampai begitu. Apalagi untuk ke surganya apa? Minta jatah melulu. Sampai. Udah layani gitu kan. Ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita digolongkan menjadi mar'atus solehah, wanita-wanita yang solehah, digolongkan menjadi ibu madrasatul aulad, digolongkan oleh Allah menjadi ibu-ibu yang solehah. Mudah-mudahan menjadikan sebuah wa'amilu solihah. Tadi ya baru satu hadis. Mudah-mudahan fitnah-fitnah yang terus bergulir ini kita bisa melewatinya dengan sebuah amanu wa taqaw, sebuah keimanan, kesabaran, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadikan yang menjadikan perisai untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiahnya telah selesai. Semoga kita menjadi orang yang dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Anda yang sudi mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya Titin Setiasih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.